Mereka bukan hanya sekadar manusia biasa. Mereka adalah generasi yang mengguncang dunia dengan keyakinan dan keberanian yang tak tergoyahkan. Mereka berjalan di jalan yang penuh darah dan air mata, tapi tak sedikit pun ragu atau gentar. Ketika pengkhianatan menjerat, ketika kematian berdiri di hadapan, mereka tetap tegak dengan hati yang dipenuhi cahaya iman. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada keluhan, hanya ada keteguhan yang membuat musuh gentar dan membuat sejarah mencatat nama mereka dengan tinta emas. Dan di antara mereka, ada satu yang kisahnya begitu dahsyat, sebuah pengorbanan yang menggetarkan jiwa dan membakar semangat siapapun yang mendengarnya. Pernahkah kita bertanya mengapa musuh-musuh Islam terus menyerang generasi sahabat dengan begitu gencar? Mengapa justru mereka yang menjadi sasaran? Sesungguhnya, tujuan dari serangan ini bukan hanya untuk mencoreng nama para sahabat Nabi Muhammad SAW, tetapi lebih dari itu, sasarannya adalah kita, anak-anak kita, dan generasi setelah kita. Mereka ingin menanamkan keraguan dalam hati kita, seolah-olah para sahabat adalah sosok yang penuh kekurangan, murid-murid yang gagal dari seorang guru yang gagal pula. Padahal, kenyataan yang sebenarnya jauh berbeda. Rasulullah dan para sahabatnya adalah teladan terbaik bagi umat manusia, cahaya yang menerangi jalan kehidupan, dan panutan bagi siapa saja yang menginginkan kebaikan dan kemuliaan. Namun, para pemalsu sejarah, yang kebanyakan adalah penyusup yang mengatasnamakan agama dan didukung oleh kekuatan luar, memiliki tujuan yang lebih besar, menghapus seluruh identitas kita. Mereka ingin mencabut akar keimanan kita dengan merusak citra para sahabat Rasulullah SAW. Akan tetapi, ketika kita membela para sahabat, bukan berarti kita menganggap mereka sebagai makhluk tanpa celah. Mereka tetaplah manusia biasa yang bisa berbuat salah. Namun, pembelaan ini bukan hanya untuk mereka secara pribadi atau sekadar membela pendidik mereka, Rasulullah. Lebih dari itu, ini adalah pembelaan terhadap para pejuang yang telah mengorbankan segalanya demi menyampaikan agama ini kepada kita. Mereka adalah perantara yang melalui mereka Allah menjaga Al-Quran tetap utuh hingga sampai ke tangan kita hari ini. Mempertahankan kehormatan mereka berarti menjaga kemurnian agama ini. Di antara para ksatria sahabat, Al-Miqdad ibnu Amr ad-Dawsi adalah contoh nyata keberanian dan kesetiaan dalam melindungi Nabi Muhammad SAW. Kata-katanya yang penuh semangat sebelum perang Badar menjadi cerminan betapa teguhnya hati mereka dalam membela Islam. Dengan penuh keyakinan, Al-Miqdad berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, demi Allah, kami tidak akan berkata seperti yang Bani Israel katakan kepada Musa. Pergilah engkau berperang bersama Tuhanmu, dan kami akan duduk menunggu di sini. Sebaliknya, kami akan berkata, pergilah engkau, wahai Rasulullah, berperanglah bersama Tuhanmu, karena kami pasti akan berjuang bersamamu." Para sahabat, mereka adalah generasi yang luar biasa. Sebuah kumpulan manusia pilihan yang kehadirannya di dunia bukan sekadar kebetulan. Dalam sejarah, tidak mengherankan jika sebuah umat memiliki satu atau dua sosok luar biasa yang mereka agungkan. Namun, yang benar-benar mengagumkan adalah munculnya satu generasi penuh manusia mulia dalam satu waktu yang bersamaan, yang tidak hanya mengubah keadaan kaumnya, tetapi juga mengubah dunia hingga hari kiamat. Merekalah benteng kokoh yang melindungi sebuah jantung perjuangan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika benteng ini dihancurkan oleh pemalsu sejarah, maka jalan untuk menyerang jantung itu akan terbuka lebar. Inilah mengapa membela para sahabat berarti menjaga kemurnian Islam itu sendiri. Jika kita belum memahami betapa pentingnya peran mereka, simaklah firman Allah dalam surah Al-Fat ayat 29 yang menggambarkan kemuliaan para sahabat. Muhammad itu adalah benar-benar utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah serta keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan Injil, seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Lalu tunas itu semakin kuat, membesar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Allah menjanjikan ampunan dan pahala yang besar bagi orang-orang beriman dan beramal saleh di antara mereka. Betapa indah perumpamaan dalam ayat ini, sungguh menusuk hati orang-orang yang membenci para sahabat. Ingatlah selalu kalimat ini ketika melihat mereka yang mencela generasi mulia ini, untuk menjengkelkan hati orang-orang kafir.
Surah Al-Fat menegaskan bahwa kehadiran para sahabat telah dijanjikan dalam Taurat dan Injil. Artinya, bahkan umat terdahulu telah menanti kedatangan generasi luar biasa ini, sebagaimana yang telah tertulis dalam kitab-kitab mereka. Namun sayangnya, Taurat dan Injil asli kini tak lagi berwujud seperti sedia kala. Yang tersisa hanyalah Bible, yang dalam bahasa Yunani berarti buku atau Alkitab. Inilah alasan mengapa Allah menyebut kaum Yahudi dan Nasrani dalam Al-Quran sebagai ahli kitab. Namun, perlu diingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memahami bahasa Yunani. Lalu, bagaimana mungkin ia mengetahui istilah ini? Jawabannya jelas. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Bible sendiri baru selesai dibukukan bertahun-tahun setelah Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit. Ia bukanlah kitab suci murni seperti Al-Quran, melainkan kumpulan teks sejarah yang tidak berurutan, bersumber dari berbagai penulis, dengan sisa-sisa ajaran Taurat dan Injil yang sebagian telah berubah, sementara sebagian lainnya masih terselamatkan. Inilah mengapa kita harus berpegang teguh pada Al-Quran, kitab yang terjaga kemurniannya sepanjang masa. Meskipun kita meyakini bahwa kabar tentang kedatangan para sahabat telah disebutkan dalam Taurat dan Injil, kenyataannya jejak itu kini telah hilang dari Bible. Namun, ada satu hal mengejutkan yang masih tersisa dalam kitab ulangan, sebagaimana tercantum dalam Bible versi King James berbahasa Inggris. Jika diterjemahkan, ayat tersebut berbunyi, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Sair. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang bersamanya 10.000 orang yang kudus. Di sebelah kanannya, tampak kepada mereka api yang menyala. Ayat ini berbicara tentang 3 tempat yang membawa keberkahan, sebagaimana disebutkan dalam Bible, Gunung Sinai, tempat Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Gunung Sair, sebuah gunung di Palestina, sebagaimana tercatat dalam kitab Joshua. Gunung Paran, di manakah letaknya Gunung Paran? Jika kita merujuk langsung kepada Bible itu sendiri, kita menemukan bahwa Paran adalah tempat di mana Nabi Ismail alaihissalam tinggal. Hal ini disebutkan dalam kitab Kejadian yang berbunyi, Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah, dan ia tinggal di padang Paran. Jadi ayat ini berbicara tentang 3 tempat suci yang menjadi saksi perjalanan para nabi. Gunung Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Gunung Sair, tempat Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel. Makkah, tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat dari mana cahaya Islam bersinar ke seluruh dunia, bersama 10.000 sahabat mulia yang menyertainya dalam fase pembebasan Makkah, sebagaimana tercatat dalam Sirah Nabawiyah. Namun, ketika kita merujuk ke Bible versi King James dalam bahasa Arab, sesuatu yang mencurigakan terjadi. Dalam penggalan yang sama, teks tersebut berbunyi, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Sair. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran. Sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Perhatikan baik-baik. Kemana perginya 10.000 orang kudus? Mengapa bagian penting ini hilang dari terjemahan Arab? Perlu diketahui oleh umat Nasrani bahwa kalian juga menjadi korban dari pemalsuan sejarah sebagaimana kami. Para pemalsu sejarah bukan hanya menyesatkan umat Islam, tetapi juga merombak kitab suci kalian. Mereka paham betul bahwa jika Nasrani Arab yang mengerti bahasanya mengetahui kebenaran ini, mereka akan sadar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala membebaskan Makkah, datang bersamanya 10.000 sahabat yang menyertainya, 10.000 orang kudus. Maka, siapapun yang menerjemahkan dan menghapus bagian penting dari kitab ini, tidak ingin kalian mengetahui kebenaran. Ini adalah strategi yang sama yang digunakan untuk menyesatkan umat Islam dengan memalsukan sejarah para sahabat. Namun, insya Allah, kita akan mengubah kenyataan yang diwariskan oleh para pemalsu sejarah. Dan sekarang, mari kita memasuki pembahasan tentang sosok luar biasa yang mencerminkan kegigihan para sahabat. Dialah Khubayb ibnu Adi radhiyallahu anhu. Mengapa kita memilih beliau? Karena Khubayb ibnu Adi adalah contoh nyata dari semangat, keteguhan, dan keberanian para sahabat. Kisah hidupnya mencerminkan perjuangan sahabat secara umum, keikhlasan dalam berjuang, keteguhan dalam menghadapi cobaan, serta keberanian dalam membela kebenaran. Khubayb radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat dari kaum Ansyar, berasal dari kabilah Aus di Madinah. Kaum Ansyar adalah mereka yang menolong dan melindungi Rasulullah dalam hijrahnya dari Makkah ke Madinah. Oleh karena itu, mereka disebut Ansyar, yang berarti para penolong. Khubayb termasuk pasukan Muslim yang ikut dalam Perang Badr dan Perang Uhud, 2 pertempuran besar dalam sejarah Islam.
Setelah perang Uhud, datanglah utusan dua suku Arab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyatakan keinginan untuk masuk Islam dan meminta agar dikirimkan beberapa sahabat untuk mengajarkan agama Islam kepada mereka. Dengan niat baik, Rasulullah mengirim sekelompok sahabat, termasuk Khubaib ibnu Adi, untuk membimbing mereka. Namun, di tengah perjalanan, para utusan suku tersebut mengkhianati perjanjian. Mereka menyerang rombongan dan membunuh sebagian sahabat. Sisanya ditawan dan di antara mereka adalah Khubaib. Setelah ditangkap, Khubaib dijual kepada kaum Quraisy di Makkah. Kaum Quraisy masih menyimpan dendam kesumat atas kekalahan mereka dalam perang Badr, di mana banyak pemuka mereka terbunuh. Khubaib adalah salah satu pejuang Islam dalam perang tersebut, sehingga mereka ingin membalas dendam dengan cara yang keji, dengan cara dipasung di tiang salib. Ia diikat dengan rantai, dikurung, dan menunggu hari eksekusi. Namun, saat hukuman semakin dekat, Khubaib meminta sebuah pisau untuk mencukur rambutnya. Lalu datanglah seorang bayi, putra dari salah seorang Quraisy, merangkak menghampirinya. Bayi itu duduk di hadapan Khubaib yang menggenggam pisau di tangannya. Sang ibu, yang ketakutan melihat situasi itu, khawatir jika Khubaib membalas dendam dengan membunuh anaknya, atau bahkan menawannya sebagai tawar-menawar untuk membebaskan dirinya. Dengan penuh ketenangan dan keteguhan, Khubaib menatap ibu bayi itu dan berkata, "Apakah kau khawatir aku akan membunuhnya? Tak akan kulakukan itu insya Allah." Ketika hukuman salib datang untuknya, Khubaib tidak gentar. Sebelum dihukum mati, ia meminta kesempatan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, sebuah permintaan yang mungkin tampak sederhana, namun mengandung keimanan yang luar biasa. Dalam sholatnya, Khubaib menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Bahkan ia mengungkapkan bahwa ia mempercepat sholat untuk mencegah musuh menganggapnya takut menghadapi kematian. Jika tidak, ia pasti akan memperpanjang sholat itu. Setelah selesai sholat, Khubaib dibawa menuju tiang salib untuk dihukum mati. Di hadapan masyarakat Quraisy yang sedang menantikan eksekusinya, mereka mencoba untuk menggoda dan menawarkan pertukaran. Mereka bertanya kepadanya, "Wahai Khubaib, apakah kau mau jika Muhammad menggantikan tempatmu?" Dengan penuh keyakinan dan kesetiaan kepada Rasulullah, Khubaib menjawab, "Demi Allah, tak sudi aku duduk bersama keluargaku sementara kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertusuk satu duri." Ini adalah sumpah kesetiaan yang luar biasa yang menunjukkan bahwa bagi Khubaib, Rasulullah dan perjuangannya lebih berharga daripada keselamatan atau kedamaian pribadi. Lalu Khubaib memandang ke arah para kafir sambil bersenandung. "Para musuh itu telah berkumpul di sisiku dan berpadu mengumpulkan kabilah dan pengikut mereka, dan mereka menunjukkan kebenciannya padaku karena kesendirianku, tanpa seorang manusia pun yang menolong. Telah mereka kumpulkan anak dan istri mereka sementara aku dipasung di sebatang kayu. Kepada Allah kusampaikan keluhan dan keterasinganku, dan semua yang diperbuat musuh di saat kematianku. Wahai pemilik arsy, tabahkanlah diriku atas semua yang menimpaku. Mereka telah mengiris dagingku dan telah pupus harapanku, dan semua ini hanya di jalannya. Jika dia berkehendak akan memberkahi potongan-potongan tubuh ini. Para musuh telah mengajakku untuk mati bersama kekafiran, maka menitiklah air mataku bukan karena ketakutan. Tiada ku takut mati, hanya api jahanam yang ku khawatirkan. Tiada aku peduli jika ku harus mati di sisi manapun tubuhku terbaring dalam jalan Allah, dan tiada sudi kutunjukkan kerendahan pada musuhku. Sungguh tiada pernah ku takut, karena kepada Allah aku kembali." Lalu Khubaib mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, "Ya Allah, sampaikanlah kepada Rasulmu salam dariku." Setelah itu, hilanglah nafas Khubaib dan melayanglah arwahnya kepada penciptanya. Kala para sahabat sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendengar beliau berkata, "Waalaikumsalam ya Khubaib." Diriwayatkan dalam kisah ini bahwa Rasulullah, yang sangat mencintai para sahabatnya, mengutus sejumlah sahabat untuk membebaskan tubuh Khubaib dari salib setelah ia meninggal. Penghormatan besar ini menunjukkan betapa pentingnya martabat seorang muslim, bahkan setelah ia wafat. Namun, ketika para sahabat mencapai tempat salib dan berusaha untuk membawa tubuh Khubaib untuk dimakamkan, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Ketika tubuh Khubaib hendak dipindahkan, para kafir Quraisy yang mengejar merasa terkejut dan bingung. Mereka menemukan bahwa tubuh Khubaib telah hilang dan ditelan bumi. Keajaiban ini menunjukkan bahwa Allah telah menjaga tubuh Khubaib dengan cara yang luar biasa. Tubuhnya yang sudah disalib dan menjadi saksi bagi keberanian dan pengorbanannya diselamatkan oleh Allah dari kekejaman musuh.
Kisah Khubaib ibnu Adi benar-benar memberikan pelajaran yang mendalam bagi kita dalam memahami kesetiaan, kecintaan, dan keteguhan hati dalam menjalani jalan Allah. Ketika kita mempelajari kisah-kisah para sahabat, kita tidak hanya mengetahui perjuangan mereka, tetapi juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Salah satu pelajaran penting dari kisah Khubaib adalah bagaimana ia menghadapi situasi yang sangat sulit. Ketika seorang anak kecil yang merupakan putra dari seorang musuh datang menghampirinya, Khubaib bisa saja membalas dendam dengan membunuh anak itu atau menawannya untuk menghindari hukuman mati. Namun, ia memilih untuk tidak melakukan itu. Keputusan Khubaib menunjukkan betapa tingginya rasa hormat dan kasih sayang yang dimiliki oleh para sahabat terhadap nilai-nilai moral Islam, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Penting juga untuk dicatat bahwa Rasulullah SAW kala mengetahui hal tersebut, ia tidak menyalahkan Khubaib atas tindakannya dalam situasi tersebut. Rasulullah memahami bahwa keputusan Khubaib adalah keputusan yang penuh hikmah dan berdasarkan rasa hormat terhadap kehidupan yang diberikan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai akhlak, bahkan dalam situasi yang tampaknya penuh ancaman dan kesulitan. Para sahabat ini bukan hanya penyerah diri kepada takdir, mereka adalah penegak jalan yang penuh darah dan pengorbanan. Mereka adalah cerminan kekuatan sejati yang tak terbatas, yang menginspirasi setiap langkah kita hari ini. Mereka mengajarkan kita untuk berjuang tanpa henti, untuk mempertahankan keyakinan hingga titisan terakhir. Kini, legasi mereka tetap hidup dalam setiap hembusan nafas kita. Dan sebagai umat yang meneruskan perjuangan ini, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita siap untuk mengikuti jejak mereka dengan keberanian dan semangat yang tak pernah padam, bahkan dalam ujian terbesar sekalipun? Mari kita hidupkan kembali semangat yang mereka wariskan, karena mereka adalah bukti nyata bahwa kesetiaan pada iman tidak akan pernah terlupakan. Demi Allah, pedang pun bicara, menegakkan kebenaran, mengukir sejarah. Wahai singa, penjaga risalah, namamu abadi dalam tinta surah. Wahai kaum yang tuli akan seruan, apakah kalian tak gentar?